Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi podcast saya kali ini akan menjelaskan mengapa filsafat itu rumit. Yang pertama yang membuat filsafat itu menjadi rumit sebenarnya karena terkadang kita atau orang yang belajar filsafat itu tidak mengerti esensi dari filsafat. Filsafat pada video saya sebelumnya itu menjelaskan bahwa filsafat adalah sebuah berpikir secara radikal. Jadi segala sesuatu bentuk berpikir secara mendalam atau radikal itu adalah filsafat. Jadi itu saja dulu sebenarnya dipahami bahwa ketika kita berpikir secara mendalam, sebenarnya kita sudah berfilsafat. Jadi tidak perlu pengandaian yang lebih jauh. Apa tujuan filsafat? Tujuan filsafat dalam pandangan klasik menjelaskan bahwa filsafat adalah untuk mencapai sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu sifatnya hal yang perlu digapai, perlu dirumuskan, perlu dicari untuk ditemukan. Itu kita bukan nabi yang membutuhkan wahyu dari Tuhan atau malaikat menurunkan wahyu ke kita supaya menjadi sebuah kebenaran. Nah, karena kita manusia biasa tentu membutuhkan sesuatu untuk mencapai atau sampai pada sebuah kebenaran. Nah, karena esensi dasar manusia sebenarnya itu adalah mencari kebenaran. Karena kebenaran ini adalah hal yang perlu dicari, maka tentu kita membutuhkan sebuah alat. Nah, alat itulah yang disebut dengan filsafat. Sama pengandaian ketika berbicara kita bagaimana membangun sebuah jembatan, membangun sebuah gedung yang megah, itu tentu membutuhkan sebuah alat. Sebut saja misalnya eskavator, skop, ataupun sendok semen. Nah, dalam hal filsafat atau dalam hal pengetahuan, gedung megah itu dalam pengandaian ini adalah sebuah kebenaran yang membutuhkan alat eskavator atau alat sebuah sendok semen yang dalam pengetahuan disebut dengan filsafat. Jadi untuk sampai pada sebuah kebenaran, untuk membangun sebuah gedung yang namanya kebenaran, itu membutuhkan sebuah metode, membutuhkan sebuah cara, atau membutuhkan sebuah alat analisis yang dipakai untuk sampai sebuah kebenaran. Itulah filsafat. Jadi filsafat itu bukan kebenaran, tapi dia jalan atau alat untuk sampai pada sebuah kebenaran. Ini juga perlu dibedakan antara filsafat dan ilmu. Ilmu secara bahasa itu berarti adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan, yang dirumuskan secara sistematis. Sementara filsafat yang saya jelaskan tadi adalah sebuah berpikir secara radikal. Nah, tentu dua hal ini tentu hal yang berbeda. Ilmu adalah sebuah hasil pikiran, sementara filsafat adalah proses berpikir. Jadi tentu tidak sama. Jadi dalam pengandaian saya bahwa ilmu adalah sebuah atau teori itu adalah hasil dari proses namanya filsafat, karena hakikatnya ilmu adalah sebuah kebenaran yang disepakati secara umum. Jadi ilmu adalah sebuah kebenaran yang dirumuskan dari proses yang namanya filsafat atau berpikir secara radikal tadi. Tentu tidak ada ilmu yang hadir begitu saja. Tidak ada ilmu yang tiba-tiba hadir tanpa dirumuskan dengan perangkat pengetahuan tertentu. Maka karena ilmu adalah hasil pikiran yang proses awalnya namanya dengan berpikir secara radikal. Jadi filsafat dulu baru menjadi ilmu. Makanya sebenarnya agak heran juga ketika ada yang mengatakan bahwa ilmu filsafat atau filsafat ilmu masih masuk akal. Tapi ketika ilmu menjadi filsafat atau ilmu filsafat, itu kan agak rancu karena filsafat dulu baru menjadi ilmu, masa kembali ke filsafat lagi. Nah, jadi saya pikir kalau pengandaian saya seperti itu, bahwa bagaimana ilmu itu adalah hasil dari proses berpikir, sementara filsafat adalah cara untuk sampai menjadi ilmu. Karena pangkal dari segala ilmu itu adalah filsafat. Karena semua ilmu yang sudah fakultatif seperti sekarang ini, karena filsuf dulu itu kan tidak, dia menjadi ahli kedokteran, ahli matematika secara bersamaan, cuman karena kondisi sekarang yang sudah modernis, ya maka ilmu menjadi terpeta-petakan, menjadi fakultatif.
ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu komputer, segala jenis ilmu itu pangkalnya dari filsafat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa komputer yang hadir di depan kita ini yang sangat canggih itu dirumuskan awalnya itu menggunakan rumusan hasil filsafat dari von Leibniz, pemikir dari kelompok rasionalis yang menemukan angka 0 dan 1 sebagai wujud filosofi dari rasionalismenya waktu abad 17. Nah, untuk saran saya sebenarnya belajar filsafat itu jangan fokus kepada tokohnya, tapi fokus kepada pemikirannya. Karena kalau kita berfokus kepada tokoh, itu ada banyak tokoh dalam tokoh-tokoh filsuf yang beredar dalam naskah-naskah akademik, naskah-naskah yang buku-buku yang di kehidupan kita di Indonesia itu kan 90% itu tokoh-tokoh Eropa yang kita eksplorasi. Sementara hanya 10% itu di luar Eropa. Di situ ada India, di situ ada dari pemikir-pemikir Arab, ada filsuf-filsuf dari Afrika, dan sebagian juga filsuf dari Indonesia. Sangat sedikit referensi terkait dengan filsuf-filsuf di Indonesia. Paling disebutkan hanya Tan Malaka, hanya beberapa tokoh yang sebenarnya ya kalau saya melihatnya bahwa ada persoalan juga di situ. Tapi nanti itu menjadi kajian kita tersendiri ketika mengkaji sebuah postkolonial. Itu menjelaskan mengapa pengetahuan yang diakui hanya pengetahuan dari Eropa. Itu nanti ada penjelasan tertentu sampai ke sana. Tetapi pada intinya untuk dasar bahwa yang membuat rumit filsafat sebenarnya adalah karena 90% tokoh-tokoh yang kita kaji, tokoh-tokoh Eropa. Yang tentu konteks dan sosiokultural di mana mereka merumuskan sebuah teori itu berdasarkan dari konteks yang di mana dia lahir. Tentu beda konteks sosiokultural Eropa dan Indonesia. Kita punya banyak perbedaan. Nah, itu yang mungkin membuat rumit yang pertama, karena kita mengkaji kepada tokoh, bukan pada pemikiran. Nah, karena sebenarnya filsafat itu adalah menjelaskan tentang berpikir secara radikal. Tokoh hanya menjadi contoh atau tokoh hanya menjadi rujukan ketika kita mau belajar tentang pemikiran tertentu. Misalnya saya belajar tentang rasionalisme, merujuk kepada Descartes, von Leibniz, yang akan rumit ketika kita fokus kepada tokoh sehingga menjadi agak bingung nanti ke depan bagaimana kita merumuskan sebuah pemikiran. Nah, karena filsafat itu sebenarnya juga tidak bisa dibaca dengan melalui buku. Tidak cukup untuk membaca buku untuk mengetahui filsafat secara umum atau secara menyeluruh. Karena kita membutuhkan beda antara belajar tentang ilmu matematika, belajar tentang ilmu ekonomi politik, itu dengan mudah kita bisa cerna dengan buku. Tetapi ketika kita membaca buku filsafat, itu akan justru bingung sendiri karena ketika kita membaca itu kan polanya adalah satu arah. Kita membaca buku pemikiran, ketika muncul pertanyaan di kepala kita, buku tidak bisa menjawab, buku hanya menjelaskan apa yang tertulis di situ. Nah, sementara filsafat itu kan proses berpikir yang mestinya dua arah. Maka filsafat itu mestinya kalau kita untuk pemula ya tentu kita membutuhkan sebuah guru, panutan atau yang membimbing kita. Nah, seperti halnya orang tarekat. Orang tarekat itu kan tidak bisa dibaca buku tarekat, harus dibimbing, harus dibina, harus dipandu agar bisa mengerti. Karena metode yang sempurna bagi saya belajar filsafat adalah dengan dibimbing dan dibina oleh guru tertentu. Nah, terlepas dari guru siapa itu tergantung teman-teman. Nah, dan tidak mesti satu guru juga, bisa ada banyak guru. Yang penting bahwa filsafat itu lebih cepat dipahami ketika kita menggunakan metode dialog, metode diskusi ketimbang baca buku. Karena jangan seperti penjelasan tadi, bagaimana kita akan justru menjadi bingung dengan sendirinya seperti kita memasuki sebuah hutan belantara yang tentu akan tersesat di mana ketika kita tidak mengetahui peta-peta lokasi hutan tersebut. Nah, sama dengan filsafat, kita harus memahami dulu tokoh-tokoh secara makro, secara umum, atau peta filsafat secara umum, baru kita berbicara tentang tokoh-tokoh tertentu. Karena ketika langsung kita masuk pada subjek mikro, objek mikro dari filsafat tertentu, kita langsung fokus kepada satu pemikiran kecil. Nah, tentu kita akan tersesat sendiri seperti halnya ketika kita masuk pada hutan belantara yang sangat gelap dan sangat rindang, tapi tidak mengetahui peta lokasi berbagai macam pengetahuan-pengetahuan filsafat tertentu.